Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai fungsi dan jenis lembaga sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi lembaga sosial dan yang kedua dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan simak video ini dengan saksama ya. Mari kita bahas pembahasan yang pertama yaitu fungsi lembaga sosial. Fungsi pertama yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Fungsi kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Fungsi yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, itu dia ya fungsi lembaga sosial. Berikutnya, kita akan bahas jenis-jenis lembaga sosial. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik ya. Nah, ini dia jenis-jenis lembaga sosial. Mari kita bahas secara lebih spesifik. Pertama, lembaga keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Bagaimana keluarga terbentuk? Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Nah, berikutnya mari kita bahas fungsi lembaga keluarga. Pertama, fungsi reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis.
Fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Fungsi yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Fungsi yang kelima yaitu fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan fungsi yang ketujuh yaitu fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Nah, ini dia ya fungsi lembaga keluarga. Berikutnya, mari kita bahas lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia dalam lintasan sejarahnya selama beribu-ribu tahun adalah bangsa yang toleran dan terbuka. Contohnya, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. Sejak awal sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam konteks kebudayaannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan fungsi lembaga agama? Fungsi lembaga agama yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kedua, sumber kebenaran. Ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Keempat, tuntunan prinsip benar dan salah. Kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik ya. Ketika kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan pahala walaupun perbuatan tersebut kecil ya. Seperti apa? Seperti tersenyum kepada orang lain, memberikan salam kepada orang lain, menghilangkan gangguan di jalan dan sebagainya. Itu adalah pedoman keyakinan berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala. Fungsi yang ketujuh yaitu pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan fungsi yang kedelapan yaitu pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ketika kalian rekreasi ke alam dan yang lainnya dipersilahkan. Ya,
Silakan untuk rekreasi, untuk mentadaburi alam, untuk melihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala melalui alam yang diciptakannya. Begitu indahnya ya, begitu megahnya, begitu rindangnya, begitu sejuknya, asrinya dan sebagainya. Tetapi kewajiban kita adalah tidak boleh melanggar kaidah-kaidah agama. Misalnya membuang sampah sembarangan, senantiasa menjaga kelestarian alam ya. Tidak boleh mengganggu flora dan fauna yang sifatnya langka dan sifatnya bukan diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Nah, itu dia ya. Kalian sering rekreasi ke alam, melihat keindahan alam? Nah, nanti setelah pandemi ini berakhir, silahkan kalian rekreasi ke alam untuk melihat bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam ini. Baik, berikutnya mari kita bahas lembaga ekonomi. Masih semangat ya semuanya? Alhamdulillah, semuanya selalu semangat ya. Apa itu lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari guna mencapai kesejahteraan. Apa tujuan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lalu, apa fungsi lembaga ekonomi? Fungsi yang pertama yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kelima, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Keenam, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan fungsi yang ketujuh yaitu memberi identitas bagi masyarakat. Ada konsumen, ada distributor, ada produsen ya. Ada pengusaha, ada pekerja. Nah, itu identitas-identitas yang berkaitan dengan lembaga ekonomi. Berikutnya, kita akan bahas lembaga pendidikan. Apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Berikutnya, fungsi lembaga pendidikan. Nah, ini terbagi dua ya, ada fungsi manifest dan fungsi laten. Pertama kita akan bahas fungsi manifest atau fungsi yang tampak ya. Pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lalu, apa fungsi latennya?
fungsi laten itu fungsi yang tersembunyi. Pertama, fungsi laten pendidikan yaitu mengurangi pengendalian orang tua. Ya. Nah, kalian di sekolah berteman dengan rekan sejawat dan diawasi oleh guru yang ada di sekolah. Jadi, pengendalian orang tua terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, di rumah dengan orang tua, dan yang kedua di sekolah sebagai rumah kedua, dan guru sebagai orang tua kedua yang mempunyai kewajiban untuk mendidik kalian. Dan kalian mempunyai kewajiban untuk menghormati guru yang ada di sekolah dan menerima pembelajaran dengan semangat, ya. Fungsi laten yang kedua, lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat, ya. Ini menjadi lebih toleran. Kita jangan latah ketika kita melihat orang yang kesusahan, misalkan ditertawakan, dicemooh, dan yang lainnya. Kita harus belajar berempati, bersimpati kepada mereka, dan kita harus menanamkan bahwa kehidupan sosial itu dinamis. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi dan ada juga yang mempunyai status sosial yang rendah. Kewajiban kita adalah menghormati perbedaan status tersebut dan senantiasa menolong yang lemah, ya, menolong yang status sosialnya rendah. Fungsi laten yang ketiga yaitu memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Apa maksudnya? Ketika kita sekolah, kita berinteraksi dengan teman sejawat, ya, dengan rekan sejawat yang sama pemikirannya, sama pola pikirnya, sama hobinya. Bagaimana kalau anak tersebut tidak sekolah dan terpaksa untuk bekerja? Dia bersosialisasi, dia berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, dengan obrolan-obrolan orang dewasa, dengan sikap-sikap orang dewasa, maka secara sadar atau tidak sadar dia akan terbawa dewasa, ya. Tetapi ada istilah dewasa sebelum waktunya. Tidak baik juga, ya, dewasa sebelum waktunya. Dewasa itu mengikuti waktunya yang pertama dan yang kedua untuk mempertahankan masa remaja anak-anak sekolah, ya. Karena selain untuk belajar, sekolah itu untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, ya, sehingga dapat memperpanjang masa remaja. Itu dia, ya. Ada fungsi manifest dan fungsi laten lembaga pendidikan. Berikutnya kita akan bahas lembaga politik, ya. Nah, ini pembahasan yang terakhir, ya. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik yang lainnya yaitu, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Lalu, apa itu lembaga politik? Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Apa saja lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia? Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dikenal juga dengan MPR, ya. Kedua, lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kelima, Pemerintahan Daerah.
Keenam, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Dan lembaga politik yang berkembang di Indonesia yang ketujuh adalah partai politik. Nah, itu dia ya, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita bahas fungsi lembaga politik. Fungsi yang pertama yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif, penyuluhan maupun dengan cara koersif atau kekerasan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya antara lain pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Itu dia ya pembahasannya. Pembahasannya cukup panjang ya dan alhamdulillah sudah selesai. Kalian telah berhasil menyimak video ini dengan penuh konsentrasi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.